Wanita misterius. Di dalam hotel, semua mata terus tertuju ke arah wanita cantik yang selalu berada di sisi pemilik acara. Mereka dibuat penasaran karena wajah wanita tersebut tertutup masker sehingga tidak bisa dikenali dengan jelas. Juga dengan sambutan luar biasa dari seluruh anggota keluarga Ma yang baru pertama kali ini mereka lihat. Hei, dari penampilan wanita itu sepertinya aku tidak terlalu asing. Di mana ya aku pernah melihatnya? Gumam salah seorang konglomerat yang sejak tadi terus memperhatikan interaksi antara si wanita misterius dengan keluarga Ma. Iya, aku juga berpikiran sama denganmu. Apa jangan-jangan wanita itu adalah putri dari salah satu rekan bisnis kita? Dari pancaran auranya dia terlihat begitu berwibawa dan juga berkasta. Hati-hati, sejak dulu keluarga Ma dikenal sebagai keluarga yang mengejutkan. Bisa saja kan kalau wanita itu adalah ranjau yang sengaja dipasang untuk memancing seseorang. Kau benar juga, sepertinya kita harus menjaga jarak darinya. Kita tidak kenal siapa dia dan bisa jadi wanita itu adalah kematian untuk karir kita. Aku heran kenapa semua orang yang terhubung dengan keluarga ini selalu membuat orang lain ketar-ketir sendiri. Dari zaman Nyonya Leona, Nona Grijeli dan sekarang wanita itu. Benar-benar keluarga yang tak tersentuh. Ya baguslah jika mata orang-orang ini bisa jeli dalam mengartikan kalau kehadiran Elia adalah kematian untuk mereka. Itu sangat betul. Karena apa? Karena Elia adalah puncak keluarga Ma. Berani menyentuhnya maka tamatlah hidup kalian. Karena bukan hanya keluarga Ma saja yang akan bergerak, tapi adalah keluarga Yong, bangsawan Wu, juga dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Kak Iel, apa aku terlihat aneh karena tidak melepas masker? Lihat orang-orang itu. Mereka terus menatapku seolah aku ini adalah sepotong pizza yang lezat. Bisik Elia merasa risih ketika ada seorang wanita yang terus melirik sinis ke arahnya. Bukan takut, tapi Elia mual. Ada semacam dorongan yang memaksa Elia untuk mencongkel bola mata wanita itu. Aneh kan? Mereka itu yang aneh sayang, bukan kau. Sahut Gabrieli sambil mengedarkan tatapan membunuh ke arah orang-orang yang terus menatap istrinya. Dia benci kecantikan istrinya menjadi konsumsi manusia lain. Kak, kenapa sayang? Aku ingin mencongkel mata wanita itu, apa boleh? Gabrieli ternganga, bahkan ayah dan ibunya saat itu tengah mengobrol dengan para tamu sampai menoleh saking kagetnya mendengar keinginan Elia. Ini janggal, tidak biasanya Elia menunjukkan sikap barbar seperti ini. Apalagi sekarang Lepi sedang tidak ada di sini. Sudah pasti keinginan Elia membuat semua orang merasa sangat heran. Ada apa? Sayang, kau? Elia? Gabrieli dan Elia langsung menoleh ke arah pintu masuk saat mendengar suara teriakan dari arah sana. Ekspresi berbeda nampak muncul di wajah keduanya begitu tahu siapa yang datang. Yes, akhirnya pelakor itu datang. Pekik Elia kegirangan. Jangan dekat-dekat dengannya sayang, malam ini kau milikku. Jaga Gabrieli tak rela saat Elia berniat pergi menghampiri si pelakor. Iya kak, aku hanya ingin menyapa Kak Lipi saja. Dari sini kan bisa. Mana boleh begitu Kak Iel, ini adalah urusan para wanita. Laki-laki tidak boleh ikut campur. Setelah berkata seperti itu, Elia langsung pergi meninggalkan suaminya. Dia dengan begitu sumringah menghampiri wanita yang kini tengah mengobrol dengan salah satu tamu. Kak Lepi, bisik Elia. Yang sebentar lagi menjadi mama muda, sindir Lepi selaya berdaham pelan. Tak lupa dia bicara sambil mengawasi Gabrieli. Sebelum datang kemari, Reinhard sudah memperingatkannya agar tidak sembarangan membuka mulut karena Gabrieli masih belum tahu tentang kehamilan Elia. Jadilah dia sedikit was-was, takut kalau pria tengik itu mendengar kabar rahasia ini. Bagaimana? Kak Iel, Tokcer bukan? Dia langsung membuatku hamil kembar 3? Tanya Elia penuh bangga. Tokcer apanya? Kalian bahkan harus menunggu waktu selama 1 tahun demi untuk mendapatkan calon perusuh ini. Jawab Lepi seraya menatap perut Elia yang masih datar. Sedikit sulit dipercaya dengan perut sesempit itu. Apakah mungkin bisa didiami oleh 3 buah kepala sekaligus? Yang penting aku hamil kembar 3. Cih, begitu saja sombong kau? Tentu saja aku harus sombong Kak Lepi, jika tidak maka hidupku tidak akan tenang. Hehe. Melihat para wanita mulai sibuk menggibah, Reinhard berpamitan untuk menghampiri Gabrieli. Tak lupa, juga dia mengingatkan Elia agar tidak sembarangan makan dan bergerak. Juga mewanti-wanti agar wanita hamil ini jangan sampai salah meminum minuman seperti yang pernah terjadi sewaktu Reinhard dan Lepita melakukan pemberkatan di gereja tempo hari, bisa gawat nanti. Sepeninggalan Reinhard, Lepi terus saja menatap perut Elia. Dia heran apakah dengan tubuh semungil ini Elia mampu membawa ketiga calon anak-anaknya selama 9 bulan. Lepi khawatir pinggang teman kecilnya yang minimalis ini akan patah berkeping-keping. Kenapa kak? Sedang mengatur rencana untuk menculik salah satu bayiku ya? Tuduh Elia curiga. Citak?
Kau pikir dengan cara apa aku mencuri bayi yang baru sebesar biji polong itu, ha? Geram Levita sembari mengelus kepala Elia yang baru saja dia jitak. Untung saja Gabriel tidak lihat, bisa panjang urusannya jika pria tengik itu sampai tahu. Kalepi, kalau iri itu bilang saja, jangan malah menganiaya aku seperti ini. Kalau kepalaku sampai bocor lalu bayi-bayiku ikut keluar karena terbawa arus darah bagaimana? Kau pasti akan dijadikan sate bakar oleh Kak Iel. Lepi mengerjapkan mata, dia kemudian menghela napas, berusaha menekan emosinya agar tidak terpancing. Oh ya Kak Lepi, kira-kira kapan kau hamil? Aku tidak sabar ingin menjodohkan putriku dengan putramu nanti. Tanya Elia dengan sorot mata penuh arti. Kalaupun aku hamil dan melahirkan seorang putra, aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan anakmu Elia. Kasihan, hidupnya pasti akan sangat tertekan nanti. Jawab Lepi sarkas. Kenapa memangnya kak? Hei kenapa? Lepi tertawa sumbang. Sudahlah, aku malas membicarakan masa depan denganmu, Elia, karena aku sendiri tidak tahu apakah aku mampu bertahan hidup atau tidak jika setiap hari tensi darahku selalu kau buat naik dan naik terus. Elia mengelum senyum, bukan tanpa alasan kenapa dia bicara seperti itu. Plow, calon prinsesnya itu akan berada dalam satu bingkai yang sama dengan anaknya Levita. Akan tetapi, Elia belum bisa melihat gambaran tersebut dengan jelas karena wajah anaknya Levita tertutup kabut. Tak ingin membuat pelakor ini mati cepat, dengan santai Elia mengajaknya pergi mencicipi makanan yang disediakan di sana. Sesekali juga dia menoleh ke arah suaminya untuk memastikan kalau dirinya baik-baik saja di tangan si pelakor. Perbanyak makan buah dan kacang-kacangan Elia, Reinhard bilang itu bagus untuk perkembangan otak bayi-bayimu. Ucap Lepi penuh perhatian. Baik kak, Lepi menoleh. Tumben sekali kau patuh, ada apa? Karena aku sedang bahagia, jawab Elia seraya mengunyah makanan. Enak sekali, apa aku bawa pulang ke rumah saja ya semua makanan ini? Kan lumayan makanan gratis. Oh, jadi kau sedang bahagia, kau bisa menjadi patuh ya? Tanya Levita. Elia mengangguk. Tangannya tak bisa berhenti mengambil kue demi kue yang tertata rapi di atas meja. Jangan salah, kue-kue ini diperuntukkan khusus untuknya saja. Biasalah suaminya kan limited edition. Kalian tahu sendiri bukan? Dan kalau aku sedang tidak merasa bahagia, aku akan mencari tumbal. Itulah kenapa aku tak bisa hidup tanpamu. Aku butuh teman yang bisa kuajak untuk berbagi nasib burukku. Aku baik sekali bukan? Ucap Elia seraya tersenyum tanpa dosa. Sabar Levita, sabar. Elia sedang hamil. Nanti bayinya menangis kalau kau berteriak. Sabar, sabar.